Perkenalkan, nama saya Harli Pilu dari kelas 11 MIPA 4. Di saat ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang matematika. Di saat ini kita akan mempelajari matematika minat tentang lingkaran. Pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Nah, perhatikan gambar di samping. Lingkaran L berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Misalkan titik P yaitu X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Jari-jari OP yaitu R kecil. Segitiga POQ siku-siku di Q berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan memiliki jari-jari R sama dengan 4. Itu yang pertama. Dan yang kedua, R sama dengan 4 akar 3. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka persamaan 1, R sama dengan 4, maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Hal itu pula berlaku pada jawaban yang kedua, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 48. Untuk contoh B dan C mungkin bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya persamaan yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B dan berjari-jari B. Jadi perhatikan gambar di samping. Lingkaran L berpusat di M, A, B dan berjari-jari R. Misalkan P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Jari-jari MP itu adalah R. Maka MQ sama dengan X kurang A dan PQ sama dengan Y kurang B. Segitiga MP MQ siku-siku di Q, maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena titik P, X, Y diambil di sembarang titik, maka persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan memiliki jari-jari R. Bentuk persamaan ini disebut bentuk persamaan baku lingkaran. Mudah banget kan? Jadi persamaan baku lingkaran itu dalam kurung X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,-5 dan memiliki jari-jari 6. Penyelesaiannya adalah titik pusat lingkaran itu 4,5 dan jari-jarinya R sama dengan 6. Maka persamaannya adalah dalam kurung X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Menghasilkan X kurang 4 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 36. Untuk contoh B dapat dipelajari dan diselesaikan sendiri. Selanjutnya persamaan umum lingkaran. Nah, untuk bentuk baku persamaan lingkaran kita dapat menentukan bentuk umum persamaan lingkaran sebagai berikut. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah dalam kurung min 2A tutup kurung X tambah dalam kurung 2B dan tutup kurung Y tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Misalkan A sama dengan min 2A, maka A kecil sama dengan 1/2 A besar. B besar sama dengan min 2B, maka B kecil sama dengan 1/2 min besar. Dan C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi diperoleh persamaan lingkaran. Sebelumnya itu kita harus mencari jari-jari dulu, di mana R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang dengan C. R kuadrat sama dengan
min 1/2 A besar dikuadratkan tambah min 1/2 B besar dikuadratkan dikurangkan dengan C menghasilkan R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah akar dari 1/4 B kuadrat dikurangkan dengan C. Maka diperoleh persamaan umum lingkaran sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan yang keempat adalah persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk menentukan persamaan suatu lingkaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menentukan pusat dan jari-jarinya, kemudian substitusikan persamaan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian cara yang kedua adalah tentukan nilai A, B, dan C, kemudian substitusikan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B Y tambah C sama dengan 0. Untuk lebih mengerti, mari kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Jawab. Untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut, kita harus tahu nilai R. Jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik pusat ke garis yang menyinggung lingkaran. Jarak sembarangan titik X1, Y1 ke sembarangan titik AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah R sama dengan nilai mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti jarak antar titik O 0,0 dengan garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0 adalah R sama dengan 3 dikali nilai mutlak 3 dikalikan dengan 0 dikalikan 4 0 ditambah dengan 5 per akar dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat sama dengan 5 per 9 tambah 16 akar. Maka hasilnya adalah 5/5 sama dengan 1. Untuk contoh nomor 9 mungkin bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi jika di dalam lingkaran ini kan ada titik B di mana itu XB kurang YB, kemudian ada titik B yang jadi titik pusat itu A, B, dan C itu titik XC, YC, kemudian titik D XD, YD. Nah, perhatikan ilustrasi di atas. Titik B terletak di dalam lingkaran C pada lingkaran dan D di luar lingkaran. Kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran. Maka PB jika kurang dari R, maka titik B di dalam lingkaran. Kemudian jika titik PC kurang lebih sama dengan R, maka titik C itu ada dalam lingkaran. Dan jika PD lebih dari R, maka titik D itu berada di luar lingkaran. Dengan menguraikan persamaan di atas, dapat persamaan umum yang diperoleh hubungan PB kurang dari R sama dengan, dapat diketahui bahwa titik B itu ada dalam lingkaran juga. Kemudian titik PC jika sama dengan R, maka titik C ada di lingkaran. Kemudian titik PD itu jika lebih besar maka dari R, maka titik B juga berada di luar lingkaran. Ini adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Persamaannya mungkin bisa dibaca dan pelajari sendiri. Selanjutnya kita mencari persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Misalkan titik P X1, Y1 terletak pada lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Kemudian dibuat suatu garis singgung yang melalui titik P seperti gambar. Persamaan umum garis singgung tersebut adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X kurang X1. Gradien garis yang menghubungkan titik O 0,0 dan titik P X1, Y1 adalah MOP sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y1 kurang 0 per X1 kurang 0 sama dengan Y1 per X1. Garis singgung lingkaran dan garis OP saling tegak lurus, sehingga M kali MOP sama dengan Y1.
M sama dengan min 1 per MOP sama dengan min 1 per Y1 per X1 kan dari persamaan yang tadi, maka sama dengan min X1 per Y1. M sama dengan min X1 per Y1 disubstitusikan ke persamaan umum garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 sehingga diperoleh dalam kurung Y kurang Y1 sama dengan min X1 per Y1 kali X kurang Y1 sama dengan Y1 dalam kurung Y kurang Y1 sama dengan min X1 dalam kurung X kurang X1 sama dengan Y1 kurang Y1 Y kurang Y1 kuadrat sama dengan min X1 min 1X tambah min 1 kuadrat, maka diperoleh X1X tambah Y1Y tambah X1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan X1X tambah X1Y sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgung melalui titik P X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Untuk mempermudah mempelajari hubungan antara gradien dan dua garis, maka teman-teman harus menghafal hubungan antara gradien dua garis. Misalnya M1 adalah gradien garis G1 dan M2 adalah gradien garis G2. Jika garis G1 sejajar dengan garis G2, maka berlaku M1 sama dengan M2. Dan jika garis G1 tegak lurus dengan garis G2, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Kalian juga menghafal persamaan garis kutub. Apabila titik P X1, Y1 di luar lingkaran, maka persamaan garis kutub polar sebagai berikut. Pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis kutubnya adalah X1X tambah X1Y sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis kutubnya adalah X1 kurang A dalam kurung baru X dikalikan dengan X kurang A tambah dalam kurung Y1 kurang B dikalikan dengan dalam kurung Y kurang B sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah jika X persamaannya tuh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka persamaan garis kutubnya adalah X1X tambah Y1Y tambah A per 2 dalam kurung X1 tambah X tambah B per 2 dalam kurung Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Nah, kita harus mengingat persamaan garis kutub pada setiap persamaan lingkaran karena sangat penting untuk pelajaran selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran. Jadi misalkan ada dua lingkaran L1 dan L2 di mana persamaannya itu menggunakan persamaan umum lingkaran dengan berpusat P1 dengan jari-jari R1 dan pusat P2 dengan jari-jari R2. Nah, kedudukan dan kedua lingkaran L1 dan L2 ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, dua lingkaran berpotongan jika P1 P2 atau pusat P1 pusat lingkaran P1 dan P2 kurang dari R2 tambah R1. Ini contohnya bisa dilihat pada gambar kan. Jadi dua lingkaran ini saling berpotongan pada satu titik. Kemudian yang B, ada dua kemungkinan untuk dua lingkaran yang saling bersinggungan, yaitu bersinggungan luar atau bersinggungan dalam. Nah, pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa jika jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran maka sifatnya itu bersinggungan luar, di mana P1 P2 itu sama dengan R1 tambah R2. Selanjutnya, dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Nah, dua lingkaran berpotongan tegak lurus jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran P1 P2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari jari-jari R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Jadi dua lingkaran ortogonal itu persamaannya P1 P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat tambah R1 kuadrat. Dengan catatan, jika lingkaran L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0, dan lingkaran L2 sama dengan
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama 0, maka kedua lingkaran juga akan berpotongan tegak lurus jika memenuhi syarat 2A1A2 tambah 2B1B2 sama dengan C1 tambah C2. Nah, kemudian yang kelima, lingkaran L2 memotong dan membagi 2 sama besar L1. Jika dilihat pada gambar di samping menunjukkan lingkaran L2 itu lingkaran besar ini dia membagi 2 sama besar lingkaran L1. Hal ini terjadi jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran P1 P2 dikuadratkan sama dengan selisih kuadrat jari-jarinya R2 kuadrat kurang R1 kuadrat. Jadi lingkaran L2 membagi 2 sama besar lingkaran L1 jika syaratnya memenuhi, yaitu P1 P2 kuadrat sama dengan selisih R2 kuadrat dikurangkan R1 kuadrat. Wah, ternyata tak kunjung habis juga ya materi tentang lingkaran. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang berkas lingkaran. Jadi berkas lingkaran sendiri adalah gambar yang menunjukkan salah satu berkas lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran, misalnya lingkaran D dan E, di mana garis DE adalah bagian dari garis kuasa kedua lingkaran yang memenuhi persamaan L1 sama dengan L2 sama dengan 0. Berkas lingkaran terdiri atas sejumlah lingkaran yang memenuhi satu persamaan umum tertentu dengan parameternya saja yang berbeda. Jadi, misalkan parameter ini diberi simbol lambda, dibaca lambda. Nah, maka persamaan berkas lingkaran mirip persamaan garis kuasa L1 kurang L2 sama dengan 0 dengan menyisipkan parameter lambda pada L2 dan L1 sehingga persamaan berkas lingkaran untuk kedua lingkaran L1 dan L2 adalah berkas lingkaran sama dengan L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Untuk lebih memahami materi berkas lingkaran, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Contohnya alternatif penyelesaian dari L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0 dan L2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X kurang 2Y kurang 1 sama dengan 0. L1 tambah lambda L2 sama dengan 0 dengan lambda sebagai parameter. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 3Y kurang 7 tambah lambda dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X kurang 2Y kurang 1 sama dengan, ini persamaan 1. Nah, persamaan 1 melalui titik 1,2 berarti X-nya 1 dan Y-nya 2. Dapat disubstitusikan ke persamaan 1 untuk menghitung parameter lambda. Nah, jadi sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 dikali 1 tambah dengan 3 kuadrat kurang 7 tambah lambda. L2 nya tetap tidak disubstitusikan nilai 1 yang tadi, maka menghasilkan 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 kurang 7 tambah lambda dalam kurung 1 tambah 4 tambah 3 kurang 4 kurang 1 sama dengan 0, menghasilkan 6 tambah lambda 3 sama dengan 0. Nah, 3 dikali lambda, 3 lambda sama dengan min 6. Karena pindah posisikan, otomatis nilai lambdanya sama dengan min 2. Setelah itu, substitusikan nilai parameter lambda sama dengan min 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh persamaan lingkaran tersebut. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 3X untuk kurang 7 tambah 2 dikalikan dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X tambah 2 Y kurang 1 sama dengan 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 3X kurang 7 tambah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat tambah 6X kurang 4Y kurang 2 sama dengan 0 sama dengan 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat tambah 8X kurang Y kurang 9 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang dimaksud adalah 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat tambah 8X kurang Y kurang 9 sama dengan 0. Demikian penyampaian materi saya tentang
lingkaran. Jika ada kurang dalam penjelasan ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.